Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang DDST, Apgar Score, tes primitif, dan juga mengukur lingkar kepala. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tes DDST. Seperti ini tabel DDST. DDST adalah salah satu metode pengajian untuk menilai kemajuan tumbuh kembang anak agar dapat diketahui adanya kelainan terhadap tumbuh kembang anak atau tidak. Di sini ada tabelnya, ada keterangan bulan dari 1, 2, 3 sampai 24. Setelah itu agar mempermudah, di sini ada keterangan untuk tahun untuk selanjutnya. Kan 24 kan sama dengan 2 tahun. Ini ada tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Untuk mengetahui apa saja yang harusnya bisa dilakukan oleh anak tersebut, kita dapat mengetahuinya dengan cara menggaris seperti ini, menyesuaikan terhadap garis bulan tersebut. Misalnya 8 bulan. Ini 8 bulan kita garis sampai bawah, sejajar. Habis itu apa saja yang dilewati di garis tersebut, berarti sebenarnya anak itu harus sudah bisa melakukan. Jika tidak, berarti anak tersebut mengalami kelainan atau gangguan terhadap tumbuh kembangnya. Dan di sini juga ada tes perilaku. Untuk ini ada khusus ya atau tidak. Dapat kita beri nilai 1 sampai 3. Untuk tes patuh, dia selalu patuh atau tidak, atau biasa saja, atau kadang-kadang patuh terhadap terapis. Untuk ketertarikan terhadap sekeliling, apakah dia tanggap, tidak tertarik, atau sangat tidak tertarik, atau acuh tak acuh. Yang keempat, ketakutan, dia takut atau tidak. Kalau tidak, ya tidaknya dikasih skala 1 sampai 3. 1 sampai 3 agak juga seperti itu, atau sangat takut. Dan yang terakhir, lama perhatian saat diberi arahan oleh terapis, apakah dia cukup memperhatikan si terapis, agak terganggu atau sangat terganggu. Di sini saya mengambil contoh apa saja yang dapat dilakukan terhadap anak pada bulan ke-8, yaitu gerakan yang seharusnya bisa dilakukan, yaitu dada dengan tangan, dada seperti ini, menyatakan keinginan. Jadi kalau dia mau sesuatu, dia bisa mengutarakan apa yang dia ingin, seperti kayak menunjuk-nunjuk atau gimana. Terus sudah bisa tepuk tangan, membenturkan 2 kubus seperti ini, kubus kan dibentur-benturkan. Kemudian bisa memanggil papa mama secara spesifik seperti papa, mama, mama. Kemudian sudah bisa mengoceh. Terus bangkit, terus duduk. Jadi posisinya dia setelah berdiri terus langsung duduk, kemudian bangkit untuk berdiri, berarti dia dari posisi biasa seperti ini duduk, dia berusaha untuk berdiri, kemudian dapat berdiri menggunakan pegangan, seperti dikasih pegangan kayak tangga kecil, dia suruh berdiri menggunakan pegangan, tuh harusnya udah bisa. Contoh yang kedua, pada tahun keempat, itu seharusnya dia sudah bisa mengambil makan sendiri, mengambil makanan yang sudah disediakan, gosok gigi tanpa bantuan orang tua atau pendamping, bermain ular tangga atau permainan sejenisnya, berpakaian tanpa bantuan, memilih garis mana yang lebih panjang, seperti kayak penggaris 1, penggaris 2, yang lebih panjang mana itu dia sebenarnya sudah bisa memilih mana yang lebih panjang. Kemudian menggambar orang
meskipun gambarnya jelek, yang penting dia bisa gambar orang, menyebutkan ini orang. Terus mengetahui kata-kata sifat meskipun sedikit, mengartikan paling tidak 5 kata, menyebutkan paling tidak 4 warna, kemudian dapat berdiri menggunakan satu kaki dalam waktu 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kriteria Apgar Score. Di sini ada 5 kriteria Apgar Score. Yang pertama, nilai 0, warna kulitnya seluruhannya biru, denyut jantung tidak ada, respon refleks tidak ada, tonus otot tidak ada, pernafasan tidak ada. Nilai 1, warna kulit tubuh normal, merah muda, tangan dan kaki kebiruan, denyut jantung kurang dari 100 kali per menit, respon refleks meringis atau menangis, lemah ketika distimulasi, tonus otot sedikit gerakan, pernapasan lemah atau tidak teratur. Nilai 2, warna kulit tubuh, tangan dan kaki normal, merah muda, denyut jantung lebih dari 100 kali per menit, respon refleks meringis, bersin, batuk, stimulasi saluran nafas, tonus otot bergerak aktif, pernapasan menangis kuat, pernapasan baik dan teratur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes primitif. Yang pertama yaitu flexor withdrawal. Posisi bayi dia terlentang, terus kakinya akan kita gores seperti ini, maka bayi akan melakukan fleksi dan akan hilang dalam umur 2 bulan. Terus yang kedua, extensor thrust. Lalu kita akan menggores kaki bayi lagi, lalu bayi akan ekstensi dan akan hilang dalam umur 2 bulan. Yang ketiga, close extension. Posisi bayi kakinya dalam keadaan fleksi, lalu saya luruskan, maka kaki satunya akan melakukan fleksi. Terus yang close ekstensi, yang skitsor, bagian kaki saya gores seperti ini, maka bayi akan melakukan kakinya akan menyilang. Yang keempat yaitu ATNR. Posisi bayi dalam keadaan terlentang, tangan lurus ke bayi menoleh ke kiri, maka saya akan menolehkan posisinya ke kanan, dan tangan yang kanan akan lurus. Terus yang kelima, STNR. Kepala bayi kita fleksikan, maka otomatis tangan dan kakinya akan fleksi. Liberating prone. Jadi kita akan berusaha untuk membuat tonus flexornya ini lebih dominan. Usia bayi berkisar sampai 4 bulan dia bisa tonus liberating prone. Bayi kita tengkurapkan, maka dia otomatis tangannya fleksi, kakinya juga fleksi, badannya juga fleksi, lebih dominan tonus flexor. Kemudian yang selanjutnya ini tonic liberating spine. Ini kita akan berusaha membuat dominan tonus extensor. Bayi posisi terlentang. Ketika terlentang, posisi awal bayi dia fleksi, tangannya fleksi, kakinya juga sedikit fleksi. Nah, kemudian tangannya kita ekstensikan, maka kaki ekstensi, leher ekstensi, dan badannya juga ekstensi. Selanjutnya ada reaksi asosiasi. Jadi bayi diberi mainan di tangan salah satunya, kemudian otomatis tangan bayi meremas-remas. Jadi yang diberi mainan satu, tapi kedua tangannya meremas-remas. Tangan yang tidak diberi mainan, dia seperti meremas-remas. Kemudian yang selanjutnya itu supporting reaction. Jadi bayi itu kita angkat, kemudian diletakkan di tanah. Apabila bayi bisa menginjak tanah, dia tidak nangis,
berarti positive supporting reaction. Nah, usianya ini kurang dari 4 bulan. Tonically breathing prone spine kurang dari 4 bulan. Ini juga kurang dari 4 bulan. Kemudian neck writing itu usia bayi bisa sampai 10 bulan. Bayi posisi terlentang. Jadi ketika neck writing, kita posisikan kepala bayi, kita putar ke sampai dia tengkurap. Itu secara keseluruhan dia tengkurap. Nah, yang selanjutnya body writing. Posisi bayi terlentang. Dia usianya sampai 6 bulan. Sama seperti neck writing, bedanya secara segmental dia melakukan tengkurap. Jadi kita putar, kemudian dari bahu mulai dia mau tengkurap, pelviknya juga, kaki, baru keseluruhan secara segmental bertahap. Kemudian yang selanjutnya optical writing dan juga reaksi keseimbangan kepala. Jadi reaksi keseimbangan kepala, bayi kita angkat, posisi merangkat seperti ini semisal bayi kita angkat. Nah, kemudian kepalanya ini mengangkat tapi tidak menatap ke depan. Ini dia sampai usia 2 sampai 3 bulan. Kemudian baru optical writing. Jadi dia sama seperti reaksi keseimbangan kepala, hanya saja ketika diangkat dia sudah bisa matanya menghadap ke depan. Itu tetap usianya 2 sampai 3 bulan dia bisa melakukan ini. Selanjutnya amphibian reaction. Ini dia bisa melakukan amphibian reaction. Dia di atas umur 6 bulan. Jadi 6 bulan ke bawah belum bisa melakukan amphibian reaction. Atau dia 6 bulan. Posisi tengkurap, pelvic salah satunya kita tarik, maka otomatis dia akan seperti berusaha merangkak. Begitu pula misalnya yang satunya kita tarik, akan berusaha seperti merangkak. Kemudian yang selanjutnya moro. Moro ini dia mengagetkan bayi. Misal bayi terlentang. Moro ini usianya 0 sampai 4 bulan. Sebelum melakukan moro, pastikan bayi tidak memiliki riwayat seperti jantung. Kita lakukan suatu gertakan, maka dia otomatis tangannya abduksi, kakinya ekstensi. Maka dia abduksi dan ekstensi. Yang selanjutnya yaitu landau. Jadi bayi posisi tengkurap, dia kita angkat, kemudian kita ayun-ayunkan, maka dia bisa ABD ekstensi. Usianya itu 6 sampai 2 tahun atau 6 sampai 2,5 tahun. Kemudian yang selanjutnya itu parakyut. Jadi posisi bayi seperti ini. Posisi agak tengkurap. Kemudian merangkak seperti merangkak. Nah, pada saat merangkak seperti ini, posisi bayi cenderung ke depan. Kita tarik, kita dorong. Nah, posisi seperti ini bisa dilakukan oleh bayi di atas 6 bulan. Jadi ketika kita melakukan parakyut, maka dia jari-jari positif membuka, kemudian ekstensi di lengan, fleksi di kaki. Kemudian yang selanjutnya itu reaksi keseimbangan. Bayi posisi terlentang, atau bisa juga bayi posisi tengkurap. Boleh terlentang. Kita angkat bayi misal diangkat, maka dia
tangannya abduksi, kaki ekstensi. Pola dominan dia abduksi ekstensi. Itu dia sampai di atas 6 bulan baru bisa melakukan hal tersebut. Begitu pula ketika dia latihan merangkak, duduk, kemudian duduk menggunakan lutut dan berdiri. Misal dia merangkak. Nah, ketika merangkak, kita dorong bayi kanan dan kiri. Dia akan mempertahankan keseimbangannya. Kemudian maju depan ke belakang. Ataupun dia duduk. Misal bayi posisi duduk, kita ayunkan kanan, kiri, depan, belakang supaya melatih keseimbangan dia. Ataupun berdiri dengan lutut, kneeling. Kita dorong maju, depan, kemudian kanan, kiri. Nah, ini otomatis dia keseimbangan. Kemudian baru di berdiri, bayi berdiri. Kita dorong depan, belakang, kanan, kiri, keseimbangan juga. Baru bisa ke latihan selanjutnya. Cara mengukur lingkar kepala yaitu 2 jari di atas alis. Kalau bayi normal itu 32 sampai 38 cm. Kemudian pertumbuhannya 0 sampai 3 bulan itu naik 2 sampai 3 cm. Kemudian 4 sampai 6 bulan naik 1 cm. Kemudian 7 sampai 12 bulan naik setengah cm.